Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Leonza. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran mengenai e-commerce Magento. Pada slide yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi di bagian content configuration, yaitu untuk mendisplay tampilan website yang akan kita gunakan. Kemudian sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada bagian toko online-nya atau store-nya. Adanya di bagian store, kemudian pilih configuration. Part ini saya akan bagi menjadi beberapa part karena banyak yang bisa kita bahas pada bagian konfigurasi ini ya. Yang pertama ada di general, kemudian katalog, security, customer, sellers, dan lain sebagainya. Kita mulai di bagian general, dan di general ada submenu general. Jadi di bagian ini country option adalah tempat di mana kita melakukan atau membuat toko online-nya. Country-nya itu di bagian mana toko online-nya berada. Defaultnya itu United States, kita bisa ganti misalkan di negaranya Indonesia, contoh ya. Kemudian ada pilihan Allow Countries, itu adalah bagian negara-negara yang boleh melakukan pembelian pada website e-commerce kita ya. Jadi kita bisa milih negara apa aja yang boleh melakukan transaksi di website ini. Ini adalah selection. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu item dengan menekan tombol shift misalkan. Kemudian kita menarik sampai negara yang kita inginkan ya. Atau misalkan dengan menekan tombol kontrol dan klik, kita bisa memilih negara-negara mana saja yang kita perbolehkan untuk bertransaksi. Atau sebaliknya, misalkan kecuali negara mana saja yang bisa bertransaksi, yaitu kita pilih dulu semua menggunakan shift tadi, kemudian kita klik, tekan kontrol sambil melakukan klik negara-negara mana saja yang tidak boleh melakukan transaksi di website kita ya. Oke. Pada pelajaran ini saya biarkan pilih semua, kemudian use system value ya. Ya, ini juga kita balikin lagi ke US ya. Kemudian zip atau postal code, kode pos optional for negara mana saja yang boleh menampilkan atau menggunakan zip postal code-nya, kode posnya. Ini European Union countries, itu bagian-bagian negara bagian Eropa gabungan. Bisa dicek sama caranya dengan ketiga item sebelumnya ya. Kemudian ada top destination, yaitu ketika misalkan website kita itu 70% atau 90% itu yang beli adalah di negara bagian Indonesia misalkan. Jadi kita tinggal pilih bagian Indonesia, diselect bagian Indonesianya,
Kemudian yang kedua itu di bagian ini dia. Misalkan Indonesia dan India, kemudian Italia, maka ketiga negara ini akan berada pada top destination atau pilihan yang paling atas sebelum memulai untuk melakukan negara-negara sesuai dengan alfabetnya ya. Jadi kita tidak perlu memilih negaranya karena ini awalnya huruf I, maka harus mencari dulu sampai secara alfabet sampai huruf I-nya ketemu gitu. Jadi kalau misalkan 3 ini dipilih, maka ketiga negara ini berada pada pilihan paling atas sebelum alfabet negara-negara itu di listing ya. Kemudian state option itu sama dengan zip postal code. Bedanya adalah ini require. Jadi yang harus memilih state atau negara-negaranya itu negara yang bagian mana saja gitu. Nah, ketika ini di optional, misalkan negara Algeria, kemudian pilihannya adalah yes, maka negara ini tidak perlu melakukan atau memilih state-nya untuk mengisi pada bagian alamatnya ya. Jadi kalau pilihannya no, itu wajib mengisi state-nya itu di bagian mana. Kemudian selanjutnya adalah local option. Time zone-nya itu sudah disetting pada saat instalasi awal Magento. Lokalnya ini bahasanya apa? Bahasa Inggris atau Indonesia. Kemudian ini adalah berat, bisa memilih menggunakan label atau lbs atau kilogram. First day of week itu hari pertamanya dimulai di hari Minggu atau Senin. Weekday-nya itu hari Sabtu dan Minggu ya defaultnya. Kemudian terakhir adalah store information. Ini adalah informasinya. Teleponnya kalau ada. Jam operasional itu misalkan kita tulis dari jam 8 sampai jam kemudian country-nya Indonesia, region-nya Banten, Tangerang, alamatnya
VAT, kalau misalkan punya nomor VAT-nya, bisa divalidasi apakah nomornya itu sesuai atau tidak. Kemudian single store mode itu apakah website toko online ini memiliki banyak toko atau tidak. Sebelumnya kita sudah memilih website ini hanya punya satu toko, jadi settingannya adalah yes ya. Oke, selesai setting di bagian ini general, kita save. Kemudian seperti biasa, setelah konfigurasinya di save, maka kita harus melakukan flush ya, atau cache management. Bagian yang invalid diklik, kemudian kita langsung melakukan flush secara keseluruhan. Untuk tampilan front end-nya mungkin masih belum terlihat karena belum ada barangnya, sehingga kita tidak bisa melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian web yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.